Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ulfa Permata Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prakarya kelas 8. Di materi pertama adalah kerajinan dari bahan lunak. Pengertian kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan berbahan lunak ini terbagi menjadi dua, kerajinan dari bahan lunak alami dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam, contohnya tanah liat, gerabah, dan kulit. Bahan lunak alami, contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Seperti pelepah pohon pisang dapat digunakan sebagai wadah tisu atau lukisan dinding. Dua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yang dimaksud adalah bahan alami yang diperoleh dengan diberikan bahan tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Kerajinan bahan lunak alami. A. Kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Berikut ini adalah aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Gerabah berbentuk kendi kecil dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah, sedangkan keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan sebagai hiasan. Menyimpan peralatan kerajinan. A. Mesin pengolahan bahan baku mentah. Seperti ada pada gambar, kalian bisa melihat bahwa ini adalah alat untuk membuat kerajinan berbahan baku mentah. B. Alat pembentuk kerajinan. Untuk membuat kerajinan dari tanah liat, kita membutuhkan alat, yaitu alat putar kaki dan alat putar tangan. C. Peralatan tangan. Dua. Menyiapkan bahan atau yang terbuat dari tanah liat. A. Teknik basa sederhana atau tradisional. Kalian bisa menyiapkan tanah liat terlebih dahulu, kemudian tanah diletakkan di atas dasar tanah dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. 3. Menempatkan lempung pada bak perendam dangkal dan rendam selama beberapa hari. Selanjutnya, yang keempat, air yang ada di bak dibuang terlebih dahulu. Kelima, lempung yang ada di dalam direndam dan diinjak-injak.
membersihkan kerikil, rumput, atau kotoran yang menyertainya. Keenam, lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Ketujuh, produk kerajinan yang sudah jadi, contohnya seperti kendi atau vas bunga. Berikut ini adalah teknik menggunakan mesin. Kalau tadi adalah teknik alatan tradisional, kali ini menggunakan alat mesin. Yang pertama, lempung diambil dari tempat penggalian. Kemudian, lempung diangkut ke bengkel seni. Kedua, lempung dimasukkan ke dalam plunger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Masukkan lempung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaannya terlihat bening. Selanjutnya, tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya ke meja gips. Setelah itu, diuli hingga betul-betul liat. Keenam, kemudian lempung dibentuk bulat menyerupai bola dan dimasukkan ke dalam kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Ketujuh, tanah siap digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Yang terakhir ada teknik kering. Yang pertama, lempung diambil dari tempat penggalian. Selanjutnya, lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. Kemudian, lempung ditumpuk dengan palus sampai halus. Lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikendapkan. Campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Bentuklah lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu, simpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. Dan yang terakhir, lempung siap digunakan untuk berbagai macam kerajinan. Teknik pembuatan. A. Teknik pijat. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan sesuai bentuk yang diinginkan. B. Teknik pilin. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Kemudian hasil pilinan tersebut disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para pengrajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk yang bulat. Teknik cetak padat. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik atau pabrik genting yang mengerjakan secara massal. Selanjutnya, teknik cetak tuang. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata. Menyiapkan tengku pembakaran. Tipe tengku ladang. Pembakaran menggunakan tengku ladang dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan.
Macam-macam tungku pembakaran. Tungku bak terbuka. Tipe tungku botol. Tipe tungku api berbalik. Tipe tungku listrik. Dua, kerajinan serat alam. Pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Tiga, kerajinan berbahan dasar kulit. Empat, kerajinan berbahan dasar buatan yaitu gipsum. Ada 3 cara untuk membuat kerajinan berbahan dasar buatan dari gipsum. Yang pertama ada teknik casting, kedua teknik carving, ketiga teknik modeling. Kerajinan bahan lunak buatan yang lain adalah lilin. Oke, sekian pembahasan kita hari ini mengenai kerajinan berbahan dasar lunak. Untuk latihan soal di rumah, kalian bisa mengerjakan 5 soal yang ada di gambar slide ini. Kemudian kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.